kepada kerajinan bahan lunak. Siapa boleh, Ibu mau tanya, siapa boleh jawab apa itu kerajinan bahan lunak? Apa itu bahan lunak? Yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak yaitu telur, lembut, Lentur, sudah dibentuk. Siapa nama siapa? Nama Safira siapa? Pandemol. Safira kan? Safira Pandemol. Iya, jadi Ibu langsung cek dinilai itu. Jadi kalau Ibu tanya, jangan jawab kita. Langsung bilang, Ibu Safira yang menjawab, bukan kita. Jadi prinsipnya, kita membuat suatu kerajinan itu menurut manfaatnya. Yaitu pertama, kelengkapan busana, kelengkapan suatu benda, itu menurut manfaatnya. Ingat itu. Jenis karya kerajinan dapat dipilih menurut manfaatnya. Itu prinsip kerajinan bahan lunak. Yaitu kelengkapan busana, kelengkapan suatu benda, kelengkapan rumah dan bangunan. Kalau mau pergi pesta, mama pakai aksesoris. Pakai kalung, giwang, gelang, cincin, itu namanya kelengkapan. Anting-anting itu namanya kelengkapan busana. Kalau kelengkapan suatu benda, satu Ibu cari contoh. Umpamanya mama, di rumah ada sisa kain. Mama bikin taplak meja atau kursi, bantal kursi. Setelah ditempel, nggak mungkin dia cuma warna umpamanya. Aduh, cuma warna biru mama. Kon taruh dulu, orang bilang mama nyak rapi. Silakan dilengkapi umpamanya ada bunga atau ada umpamanya tiras yang kembang digunting dilem. Itu kelengkapan suatu benda. Mengerti ini? Halo? Halo? Mengerti? Mengerti? Nah, jangan mengerti. Baru kelengkapan rumah dan bangunan. Kelengkapan rumah dan bangunan, siapa boleh kasih contoh? Ibu bisa jelaskan minggu lalu. Kita Ibu. Nah, silakan, nama siapa? Kita ini siapa? Christian. Oke, Christian, bagaimana? Christian Melo Ibu. Iya. Contohnya jendela, pintu, atap, ton. Kelengkapan rumah dan bangunan. Lihat, Ibu kasih contoh. Christian tidak bilang. Itu Ibu. Jendela, pintu, beton, kayu. Jam dinding. Coba dengar sedikit. Untuk kelengkapan satu benda. Jadi, DP manfaat. Contohnya Ibu kasih contoh. Biasa pernah Christian lihat di muka rumah ada burung, hiasan burung, atau Ibu bilang ada kodok, ada kolam sedikit. Pernah? Itu kelengkapan suatu benda. Kalau umpamanya atap rumah atau seng, itu wajib, bukan kelengkapan, wajib. Rumah kalau tanpa atap, basah orang. Ini, jadi kelengkapan rumah, yaitu contohnya, kalau di Kota Bitung, kelengkapan untuk hiasan atau aksesoris yang ada di Kota Bitung, biasanya Anda lihat, masuk di rumah dinas wali kota, lihat apa di situ? Wali kota ada beli apa, Kak? Patung cakalang, apa lagi? Bunga Yaki sakura. pantamera. Itu kelengkapan patung-patung itu kan. Jadi yaki pentameter kuda laut itu adalah kelengkapan. Kalau sama yang tadi ada, kalau di rumah ada umpamanya bagus lagi jam, itu kelengkapan. Itu kelengkapan dalam rumah. Jadi dalam bangunan, tetapi kelengkapan untuk menjadi hiasan yang ada di luar atau hiasan yang ada di dalam rumah. Ini hiasan. Kalau jam itu sudah wajib ada. Gorden, tidak mungkin orang gordennya tidak ada. Rumah pakai kaca gordennya tidak ada. Dapat lihat orang dari dalam. Itu sudah harus wajib ada. Tetapi ini kelengkapan. Kalau tidak ada, biar nyanda tidak apa-apa. Mengerti? Kelengkapan tuh, Kak. Kalau itu termasuk di hiasan bunga.
Kelengkapan. Jadi ada kodok, ada dapalia burung, ada dapalia umpamanya bebek, itu kelengkapan. Mengerti bangunan. Dilengkapi lebih supaya kelihatan indah atau disebut aksesoris. Jadi melengkapi ini tidak wajib. Kalau umpamanya adik-adik, orang tua bilang, sudah Jo, orangnya tidak ada doi. Tidak wajib. Tetapi sama dengan adik-adik bilang tadi, atap rumah, itu wajib. Bagi rumahnya tidak ada atap, basah semua. Baru kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Siapa boleh? Keperluan upacara adat. Siapa boleh? Lilin. Setiap ada kegiatan. Iya. Jadi banyak ritual-ritual yang ada di Nusantara ini tentunya bersifat kerajinan bahan lunak. Dimanfaatkan sebagai pelengkap upacara. Contohnya lilin. Banyak digunakan untuk upacara adat ritual. Adapun syarat-syarat. Syarat-syarat perancangan benda kerajinan bahan lunak ada syarat, yaitu kegunaan, kenyamanan, keluasan, keamanan, dan keindahan. Kenyamanan. Bagaimana yang maksud dengan kenyamanan? Nyaman. Kita membuat suatu kerajinan harus nyaman. Yaitu supaya kita membuat itu tidak ragu-ragu atau dalam arti kita malu-malu bawa. Contohnya nyaman, kegunaan untuk gunanya. Contohnya kalau kita membuat umpamanya dari keramik, gelas. Gelas itu orang baking bagaimana? Kasih indah supaya nyaman mau pakai, Ibu. Iya, supaya indah, kenyamanan, kasih indah digunakan supaya fungsinya dibutuhkan. Kalau umpamanya piring, berarti fungsinya untuk orang mau makan. Jangan piring orang bikin, piring orang pakai untuk minum. Nah, sama dengan orang pakai baju. Ibu bilang, hari Kamis pakai kotak-kotak. Berarti sudah dapat tahu SMP kegunaannya supaya dapat tahu SMP 2 dia orang pakai kotak-kotak, berarti SMP 2 pakai seragam kotak-kotak hari Kamis. Supaya dapat tahu itu kegunaannya. Sudah? Sekarang kenyamanan, nyaman. Siapa boleh kasih contoh kenyamanan? Nyaman. Kita mau bikin sesuatu supaya nyaman. Jangan malu-malu mau bawa. Baru mau bawa so malu itu sendal nyaman. Contohnya, kita mau bikin teh, itu kenyamanan. Contohnya, mau bikin teh, harus pakai gelas yang bagaimana? Yang panjang. Panjang, ada pemegang atau tidak? Ada. Contohnya kalau orang bikin teh, Mama bilang, Dek, baking atau Kristiania, baking akan papa pakai kopi. Cari gelas yang ada pemegang. Jangan nyanda. Kalau mau pegang begini, aduh, panas-panas. Apa nyaman? Iya. Anda. Itu contoh. Baru berikutnya. Keluwesan. Luwes. Oke. Luwes. Apa luwes? Apa luwes? Contohnya Ibu kasih contoh. Semua habis ya. Contohnya, ini mau berikut dulu. Contohnya sepatu. Jangan ukuran 38, pakai ukuran 37, dia beli 38. Maka sepatu kurang tarik-tarik. Tidak luwes, tidak nyaman. Mengerti? Harus pakai sesuai. Contoh Ibu kan. Sesuai. Contohnya, waktu olahraga. Waktu olahraga, Anda tidak pakai baju olahraga. Apakah Anda luwes, senang? Tidak. Anda paling takut, ada takut guru olahraga bilang apanya pakai baju. Tidak luwes. Fleksibel. Iya, Bu. Jadi luwes. Jangan karena model pakai Jo. Oke, sekarang berikutnya. Keamanan, aman. Aman untuk dipakai. Aman untuk dipakai. Jangan turun so pilih bagus-bagus kong. Mama beli gelas ini warna merah. Setelah Anda baking teh bukan warna apa jadi sama deng merah sama deng darah. Hati-hati itu.
Itu keamanan kesehatan. Sama dengan orang mau pakai umpamanya sepatu keamanan, pakai sepatu keluar kemari sobat darah siapa? Karena span atau kecil dia paksa karena model. Itu namanya keamanan pada diri, harus. Jadi wadah makan perhatikan, contohnya tempat makan, tempat minum itu adalah keamanan harus diperhatikan. Jangan orang makan kemari karena baru Anda tidak cuci, tidak cuci dengan sabun, maka setelah Anda makan siapa nasi ini, nasi warna putih siapa jadi merah, oke? Oke. Itu keamanan, keindahan. Apa itu keindahan? Jadi sesuatu kasih indah, bagus. Nama siapa tadi? Siapa? Tania. Pania. Halo? Iya, Bu. Pania. Iya, kasih indah. Supaya kelihatan indah, maka diberilah aksesoris. Supaya kelihatan ini. Supaya memberi daya tarik. Jangan orang mau baking kemari praktek orang. Bahwa di sekolah ibu bilang, ya, ele mau kasih ibu ne mau. Supaya orang karya itu secara perancangan itu kelihatan indah, menarik, dan boleh dipakai menghasilkan uang. Karena dijual akan menghasilkan uang. Sampai di sini ada pertanyaan? Yaitu proses kerajinan bahan lunak. Yaitu kegunaan. Kita membuat suatu syaratnya harus ada guna. Jangan orang mau bikin karya kemarin tidak berguna. Kedua, harus nyaman. Jangan taruh di tas kemarin ada cucu DP belakang luka. Atau bikin tugas nyaman, helm muka selalu keluar malu. Apa bisa ibu? Kita ada backing. Itu contoh. Baru ke lubes. Jangan tugas kemarin dia bilang, ibu coba umpamanya krispati, gantong itu hiasan dinding. Setelah gantong kemari, so ciri. Mengerti? Keamanan, aman dalam kesehatan. Jangan orang bikin tugas kemari tidak nyaman, bikin racun diri sendiri. Keindahan, indah. Jangan kemarin mau bikin hiasan dinding atau umpamanya, kita ibu mau bikin hiasan dinding, gantung kemari. Orang bilang, aduh anak TK punya. Malu tuh, tidak indah. Jadi buatlah, jadi syarat-syarat perancangan benda kerajinan harus kelihatan indah, ada kegunaan, ada luwesnya, ada keamanan, dan keindahan. 5 syarat itu harus diperhatikan. Oke? Oke. Boleh? Boleh. Sudah tahu? Boleh. Jadi sudah Boleh, tahu. Bu. Sekarang, karena waktunya sudah selesai, tugas Anda di rumah. Nah, buatlah rangkuman syarat-syarat perancangan benda kerajinan. Ada 5 itu. Buka di halaman 16 sampai 17. Syarat-syarat perancangan. Syarat-syarat buatlah syarat-syarat perancangan. Jadi baking rangkuman Jo. Syarat-syarat perancangan benda kerajinan. Ada 5. Apa Ibu di soal? Buatlah rangkuman syarat-syarat perancangan benda kerajinan. Sudah? Sudah, Bu. Oke.